Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita memuji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam pujian Bapa sentuh hatiku. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Bapa, kami sungguh mencintai Engkau yang telah terjadi. Apapun yang terjadi, kami tetap mengatakan aku mengasihi Engkau. Amin. Ya Tuhan. Amin, amin. Aku menyadari, ya Tuhan, kami menyadari Bapa, hidupku ini dalam suka dan duka, dalam sukar atau tidak, kami tetap bersyukur Bapa. Kami percaya dalam rancangan-Mu yang terindah untuk kami Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku ya Tuhan, ubah hidupku. Amin. Menjadi yang baru, yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Amin, amin. Kau yang membentuk setiap bejana kami Bapa. Mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Sungguh Tuhan, kami merindukan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba membawa setiap anak-anak-Mu di mana mereka berada Bapa. Jamah kami, sentuh hati kami untuk menikmati kasih-Mu. Dan kasih ini akan kami berikan kepada banyak orang. Ketika kami berani mengatakan Kau sangat mencintai kami. Amin, amin. Dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh Amin Bapa, sentuh setiap hati kami.
bahagia. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan bagi kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu luar biasa, cinta-Mu luar biasa. Engkau sanggup mengubah hati kami ya Bapa, ketika kami rindu akan jamahan Roh Kudus-Mu. Kau berikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, agar kami diubahkan sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Roh Kudus, kami rindu Tuhan masuk dalam setiap rencana-Mu yang indah. Kami mau jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada hentinya kami bersyukur. Haleluya. Bapa terima kasih. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa terima kasih, Engkau yang menyentuh setiap hati kami Bapa. Engkau ubahkan hati kami seperti hati-Mu, sehingga sentuhan kasih Kristus boleh dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam keluarga handai dan tolan kami, tetangga kanan kiri sekalipun Bapa. Biarlah sentuhan kasih itu boleh benar-benar bisa mereka rasakan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman yang hidup akan menghidupi jiwa dan roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Semua sudah dicatat? Monggo saya tunggu sebentar ya. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Di sini saya memberikan judul tema sentuhan kasih. Kita sudah memujikan Bapa sentuh hatiku. Biarlah sentuhan Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya dan kita semua boleh memiliki kasih seperti kasih Bapa dari sorga. Haleluya. Kita membaca di dalam Galatia 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saling membantulah kamu. Di sini adalah satu perintah. Ketika ditulis saling membantulah kamu, berarti kita disuruh saling membantu. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, perhatikan baik-baik, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh dan lemah lembut, amin, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di ayat 1 dilingkari. Di ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, perintahnya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berdiri, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu.
Jangan sesat, kata firman Tuhan di ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Di dalam Galatia 6 ini Rasul Paulus berpesan kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Ya, untuk apa? Untuk berbuat baik. Karena hukum tabur tuai itu tetap ada. Dan apa yang pernah kita tabur, kita akan menuainya. Maka dari itu di sini dikatakan Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, bertolong-tolonganlah untuk menanggung bebanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami kejatuhan? Jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pekerjaan, jatuh di dalam pelayanan. Hari-hari seperti ini begitu banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang terjatuh. Baik itu hamba Tuhan pun bisa terjatuh. Tetapi ketika kita melihat saudara kita, apalagi hamba Tuhan pasti disebut saudara seiman ya. Nah, ketika mereka jatuh, apakah kita mengolok-olok? Firman Tuhan ajarkan, jangan. Amin. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus sudah mengambil alih dosa kita di atas kayu salib, itu berarti berbicara cinta kasih. Maka dari itu saat ini, hari ini, renungan saat ini dari Senin tanggal 8 bulan 6 tahun 2020 mengajarkan, mengingatkan kepada setiap kita saudara dan saya supaya kita jangan mudah untuk menghakimi. Ya, di sini Rasul Paulus benar-benar mengajarkan kepada kita, menasehati jemaat di Galatia. Saat ini kita yang ada di renungan kita sehat, kita kuat. Rasul Paulus juga datang memberitahukan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan mau memberkati saudara. Dengan cara apa? Dengan cara hidup benar. Ketika saudara memiliki cinta kasih, itu adalah hidup yang benar yang diajarkan oleh Kristus sendiri buat kita semuanya. Biar orang itu mau apa itu urusan mereka. Tetapi ketika ada orang yang terjatuh, jangan diolok, tetapi mari kita tolong. Ada satu cerita, ada seseorang, dia berjalan ketika itu dia menyusuri suatu tempat gitu ya. Dan dia asing sekali dengan medan yang ada. Jadi orang ini sama sekali tidak mengerti bahwa medan yang jalan yang dia tempuh itu bergelombang, jalan yang dia tempuh itu ada yang berlubang, dia nggak tahu. Enak aja dia membawa tas rangselnya dan dia berjalan, ternyata dia terjatuh. Begitu dia terjatuh, ya mulai teman-teman mulai berkata, lu sih, kamu sih terlalu sombong, terlalu arogan. Ada yang begitu. Ada lagi yang rohaninya tinggi, dia berkhotbah panjang dan lebar. Ada yang mengolok-olok dia. Tetapi ada juga yang datang untuk menolong dia. Ayo tak bawain, ayo kamu ini dibawakan barang-barangnya, kamu ke tepi dulu, digandeng, diangkat. Ada yang nungguin dia sampai dia selesai. Kira-kira orang-orang yang seperti ini, yang mana yang saudara suka? Yang Anda suka? Menolong, menghakimi, berkhotbah panjang lebar. Tahu maksudnya berkhotbah? Menuturi pakai firman Tuhan. Kebanyakan orang-orang yang rohaninya tinggi banget gitu ya, seperti naik pohon kelapa, itu sukanya pakai khotbah gitu ya, kalau ngasih tahu. Nah,
Padahal semuanya itu belum tentu benar untuk dirinya sendiri, benar nggak ya? Jadi kita harus ada di dalam kasih. Kasih itu menutupi segalanya. Kasih itu memberikan cinta kasih. Kasih itu memberikan yang lemah lembut, penuh pengertian itu. Jadi biar orang itu mau apa, urusannya dia, tetapi kita tetap tinggal di dalam kasih. Nah, saat itu kita nggak usah mencari kesalahan orang lain. Kamu sih kemarin begini dan itu biarkan. Tetapi kita ada di dalam kasih yang diajarkan oleh Kristus. Apa yang tertulis di dalam Galatia yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, biarlah itu yang menjadi pegangan kita. Maka di ayat 1b dikatakan, maka kamu yang rohani, perhatikan, apalagi ini perginya itu karena suatu pelayanan misi gitu ya. Saya ambil contoh seperti itu. Nah, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kadangkala kita setelah menolongin orang, kita sendiri yang terkena. Tetapi di ayat 1b sudah mengingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, kepada Anda semuanya dimanapun berada. Amin. Yang melihat renungan Kita Sehat Kita Kuat ini. Nah, di ayat kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perintah Tuhan saling tolong menolong. Amin, saling membantulah. Bukan saling mengolok, bukan saling meninggalkan, tetapi kita memperhatikan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan saudara semuanya. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, janganlah kita menabur yang jahat, tetapi taburlah yang baik. Amin. Saudara mau menuai yang baik sampai kepada anak cucumu, taburlah yang baik. Loh Bu, kalau saya mendapatkan yang jahat dari orang, biarkan. Yang penting saudara tetap menabur dengan kebaikan. Gak usah ngurusin orang, tetapi tabur. Biar orang mau berbuat jahat kepada saudara, silahkan. Tetapi saudara jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin. Ketika Tuhan yang membalas, wow, dahsyatnya luar biasa. Di ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, perhatikan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kita kalau membalas daging dengan daging, ya nggak ada gunanya gitu, nggak ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita menyerahkan di dalam doa, berbicara roh, urusan Tuhan itu semuanya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, perhatikan, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara merasakan bahagia di dunia ini sampai pada nanti pulang ke rumah Bapak, kita tetap bahagia. Kita nggak kepikiran yang lain-lain. Amin. Paham ya di ayat ini, karena Tuhan Yesus mau memberkati saudara luar biasa gitu ya. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ini perintahnya. Terus nggak usah jemu-jemu berbuat baik. Biar orang mau jahat ke saudara, saudara tetap berbuat baik. Orang mau apa ke saudara, biar saudara tetap harus berbuat baik. Kita harus tetap berbuat baik supaya kita kuat, kita sehat, kita kuat. Amin. Sehingga Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri akan mendengar bahwa saudara adalah orang yang hebat karena sehat dan kuat itu. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, perhatikan baik-baik, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita nggak boleh menjadi lemah, tetapi kita harus semakin hari boleh menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena uluran kasih kita kepada saudara yang mengalami kejatuhan akan menolongnya bangkit dari keterpurukan. Seperti tadi yang saya ceritakan, ketika dia ditunggui dan dia dibawakan bekal-bekalnya, dan dia ditunggu sampai kakinya nggak sakit dan berjalan bersama-sama. Pertolongan ini yang sungguh membahagiakan bagi orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan hal ini. Kita lihat di dalam Ibrani 2
ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Tuhan Yesus dapat menolong saudara dan saya yang dicobai. Amin. Saudara percaya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan doa, maka kuasa itu akan nyata bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh hamba-Mu mengucap syukur dimanapun anak-anak-Mu ini berada, bersama dengan kami melihat renungan kita sehat, kita kuat. Boleh Kau berkati dengan limpah di dalam tubuh, jiwa, dan roh mereka, sehingga mereka benar-benar kuat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka akan tetap mengatakan, aku mengasihi mereka. Sekalipun disakiti, mereka akan tetap, aku mengampuni dan memberkatinya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tahu Bapa, apa yang menjadi beban, masalah, persoalan yang menindih di dalam kehidupan mereka, yang membebani di kedua pundak mereka. Namun saat ini juga hamba berdoa di dalam nama Yesus, turun roh kekuatan yang daripada Allah Bapa sendiri atas anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, engkau diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Hidupmu diperbaharui, sukacita surgawi mengalir senantiasa di dalam engkau. Terimalah dengan iman percaya, kesembuhan, kesehatan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.